Jadi ternyata banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh UKM Protokoler UNES ini. Kalau kegiatan berdua ada nggak Mas? Kegiatan berdua? Oh, ada ya. Hai Sobat UNES, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sobat UNES hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Well, rasanya senang sekali nih hari ini Belizia bisa menyapa Sobat UNES dalam podcast UNES. Nah, by the way nih ya, hari ini tuh adalah hari yang spesial nih Sobat UNES. Karena Belizia ditemani oleh bintang tamu spesial dari UKM Protokoler UNES. Nah, biasanya kan kalau protokoler itu kan adanya kan di acara-acara kenegaraan nih. Tapi di UNES sendiri juga ada nih UKM Protokoler UNES. Nah, mau tahu kelanjutannya? Ini dia, kita bertemu dengan Mas Bagas. Halo Mbak Beliza. Halo Mas Bagas, sumringah sekali nih ya. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Beliza. Alhamdulillah sehat. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat dari Mas Bagas ini kayaknya nggak asing gitu ya, familiar. Apa sebelumnya pernah berjumpa di podcast ini juga nih Mas? Iya benar banget Mbak Beliza. Jadi dulu sempat juga nih ngisi di podcast ini. Waktu itu ngisi tentang Duta UNES kayak gitu. Oh gitu, pantesan familiar sekali ya Sobat UNES ya. Ternyata sudah ada di episode sebelumnya nih ya. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih ya Mas, boleh dong kalau misalnya perkenalan dulu nih, menyapa Sobat UNES yang ada di sini gitu. Halo Sobat UNES, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Aditya Bagaskara. Dan di kali ini saya mewakili UKM Protokoler dan juga sebagai Ketua UKM Protokoler kayak gitu. Oke, kalau asal? Asalnya kebetulan asli dari Semarang nih. Oh, asli dari Semarang. Asli dari Semarang. Saya iya. kira tadi Mas Bagas mau bilang asal kamu bahagia gitu. Waduh. Udah beda pembahasan ya. Oke, perkenalannya mau lanjut atau itu aja? Itu aja mungkin itu ya. Itu aja, enggak sekalian nomor WA-nya Mas. Waduh, nanti mungkin di belakang ya. Oh, di belakang nih. Boleh buat Sobat UNES yang kepo nanti bisa DM Instagramnya Mas Bagas nih ya. Oke, kita back to the topic nih Mas ya. Ngomong-ngomong soal UKM nih ya, di UNES ini kan banyak sekali UKM yang tersedia untuk mengasah bakat dan minat mahasiswa UNES itu sendiri. Nah, jujur kalau UKM Protokoler sendiri ini saya baru dengar nih Mas. Emang apa sih Mas UKM Protokoler UNES itu Mas? Nah, ini mungkin sedikit cerita ya Mbak Beliza ya. Nah, sebelum ada UKM Protokoler, itu sebenarnya UNES punya yang namanya student staff nih. Nah, jadi student staff itu biasanya adalah mahasiswa yang ngebantu langsung ketika UNES punya acara semacam birokrasi berhubungan langsung dengan mahasiswa, atau acara-acara yang biasanya nyambut tamu dari luar gitu ya, baik dengan level dinas maupun kementerian. Nah, dari situ kemudian perbantuan mahasiswa UNES di student staff dan makin banyaknya tugas yang diberikan dan juga kemudian perkembangan yang secara dari waktu ke waktu bertambah gitu ya Mbak. Akhirnya student staff ini kenapa nggak dijadikan UKM Protokoler aja sih yang mungkin nantinya justru bisa lebih efektif gitu. Dan karena kita di bawah langsung dari naungan Humas nih, dan juga di situ ada Duta UNES. Nah, akhirnya Humas memutuskan untuk Duta UNES dan juga student staff dileburlah jadi satu di UKM Protokoler. Nah, jadi anggotanya adalah gabungan dari student staff dan juga Duta UNES. Nah, kayak gitu. Oke, jadi UKM Protokoler UNES itu sendiri ternyata leburan ya Mas ya, Iya, berkolaborasi antara student UNES dan juga dengan Humas UNES itu sendiri, atau dengan Duta ya tadi? Dengan Duta UNES ya, dengan Duta sekali. UNES. Ternyata masih fokus ya Mas Bagas ya. Ngetes ya. Oke, yang saya tahu itu juga kan kalau protokoler itu kan biasanya kan adanya di acara kenegaraan nih Mas, buat nyambut-nyambut presiden dan juga pejabat penting. Nah, kalau di UNES sendiri pejabat pentingnya setahu saya Pak Rektor ya Mas ya. Iya, betul. Nah, emang seberapa penting sih Mas adanya UKM protokoler ini Mas? Nah, jadi kalau misalkan di tiap lembaga itu Mbak biasanya punya semacam unit protokoler sendiri. Nah, karena di UNES ini itu belum ada protokoler, jadi biasanya yang mengisi di unit tersebut adalah dari Tendik, kemudian dari Humas, kayak gitu. Jadi belum terbentuk secara khusus untuk mendiangi di protokoler. Nah, kemudian kenapa kita butuh dijadikan untuk sebuah UKM? Karena biar lebih efektif dan juga kita di situ bisa mengembangkan
untuk para mahasiswa bisa lebih aktif di situ di UKM tersebut. Jadi nggak hanya kita memanfaatkan dari sebagian student staff yang dulu pernah terbentuk, tapi kita juga bisa lebih luas lagi dengan mengadakan perekrutan secara umum dan juga kita membuka peluang buat teman-teman mahasiswa ini bisa gabung di keprotokoleran UNES kayak gitu. Oke, by the way nih ya Mas, dulu tuh saya juga pernah ini nih, scroll up gitu kan, scroll down ya, bukan scroll up nih. Nah itu tuh ada namanya Papika, apakah itu tuh berhubungan dengan Duta UNES atau sesuatu yang beda, dan sekarang tuh saya sudah tidak menemukan istilah itu lagi tuh Mas. Betul, karena jadi beberapa dekade atau beberapa periode sebelum ini itu dinamakan dengan Papika, putra-putri kampus gitu ya teman-teman. Nah tapi sekarang kemudian telah berubah jadi Duta. Nah jadi Duta UNES itu adalah masa lampaunya itu bernama Papika. Nah sekarang ini udah namanya Duta nih. Nah, kemudian bergabung ke UKM protokoler, kita udah jadi satu bagian. Duta juga berada di protokoler dan kita menaungi Duta di bawah kita dan langsung diatasi oleh Humas UNES. Oke. Jadi Duta UNES itu adalah reinkarnasi dari Papika gitu. Reinkarnasi, betul banget. Oke. Nah, kalau untuk UKM protokoler ini sendiri tuh kegiatannya apa aja sih, Mas? Oke, berarti kalau UKM protokoler kegiatannya nih, mungkin teman-teman di rumah nih juga pernah ngeliat ya, yang namanya protokoler kepresidenan tadi atau protokol dari gubernur, wali kota. Jadi biasanya pejabat tuh punya namanya keprotokoleran. Nah, kalau di UNES kayak gimana sih? Kurang lebih secara kita menjalin hubungan di luar ataupun secara di dalam itu sama, Mbak Belza. Cuman di sini kita karena bentuknya UKM, kita punya kegiatan nggak hanya untuk melakukan acara di luar bersama mungkin birokrat, kemudian Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, atau menyambut tamu-tamu kementerian dinas kayak gitu. Nggak hanya kayak gitu, tapi kita juga mengadakan kegiatan rutin nih, misalkan kegiatan bulanan, kegiatan tahunan. Kayak misalkan kita juga ada kegiatan upgrading, pelatihan, kemudian nanti juga teman-teman di situ protokoler nggak hanya cuman kita ngebantu ngadain acara. Dari 0 sampai akhir itu kita nggak cuma di situ. Kita juga ada nanti makrab. Nah, jadi teman-teman nih ketika udah gabung di protokoler itu nggak tiba-tiba gabung terus suruh ikut ngawal Pak Rektor gitu misalkan ya. Nah, jadi teman-teman dilatih dulu nih Mbak Biliza karena banyak banget ilmu tentang keprotokoleran. Misalkan nih tata letak pejabat aja nih Mbak. Itu ternyata tuh ada posisinya. Waduh. Nah, terus juga misalkan kalau kita ngadain acara ya. Nah, di situ kan pasti ada runtutan acara tuh. Rundown ya, kita taunya rundown. Nah, rundown itu kita juga harus perlu tahu nih, rundown tuh seharusnya kayak gimana aja. Nah, kita juga harus ngerti siapa sih pejabat yang datang, kayak gimana sih. Nah, itu nanti ada ilmunya sendiri nih. Nah, nanti teman-teman itu bisa dapat ilmunya kita latih dulu. Sebelum kita langsung terjunin di lapangan, kita juga ada namanya upgrading dulu. Entah itu soft skill maupun hard skill teman-teman kayak gitu. Oke. Jadi ternyata banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh UKM protokoler UNES ini. Kalau kegiatan berdua ada nggak Mas? Kegiatan berdua? Ada ya? Oke, nah itu tadi kan kalau saya simak kan ternyata kegiatannya itu kan kebanyakan offline gitu kan ya Mas. Betul, ya. Betul. Nah kalau kegiatan selama pandemi ini gimana Mas? Padahal kan banyak sekali nih secara daring. Apakah dialihkan atau ada kegiatan baru nih Mas? Nah sebenarnya dengan adanya pandemi ini juga kunjungan-kunjungan tamu juga pastinya minim sekali ya Mbak ya. Iya, paling banyakan itu adalah pengadaan secara daring atau kita kenal dengan webinar. Nah di webinar sendiri tugas protokol apa sih? Nah kita bisa nih melakukan perbantuan teknis atau kita juga bisa ngisi jadi pewara misalkan. Karena di protokoler nggak cuman kita tugasnya buat acara, kemudian bikin tata letak, tapi kita juga bisa upgrade diri kita untuk jadi pewara, untuk jadi mungkin nantinya pembaca doa dan sebagainya, atau perancang teks bahkan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rektor kayak gitu. Nah itu bisa juga Mbak Beliza kayak gitu. Nah untuk acara di daring, kebanyakan kita adalah melakukan pembantuan di webinar dan juga ketika memang harus ada kunjungan yang di situ kita membantu untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah kayak gitu. Oke, ternyata selama pandemi ini juga punya kegiatan ya UKM Protokoler UNES ini. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, kalau untuk UKM Protokoler UNES sendiri ini ada nggak sih Mas struktur organisasinya atau mungkin divisi-divisinya kayak gitu Mas? Ada Mbak Beliza. Jadi untuk UKM protokoler itu tentunya kita kalau di UKM familiar ya yang namanya dengan ketua, kemudian ada wakil, sekretaris, bendara. Dan untuk divisi sendiri kita bagi jadi 4 nih Mbak.
Yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia, kemudian yang kedua itu ada media dan publikasi, sekaligus jadi humasnya kita nih. Waduh. Biasanya yang jalin hubungan dengan pihak luar, kemudian juga bisa ngadain untuk publikasi media kayak gitu. Dan yang ketiga ada divisi acara nih. Nah, divisi acara nih biasanya yang paling sibuk banget ketika pas UNES lagi banyak acara. Karena disitulah biasanya kita banyak untuk ngebantu baik dari pihak UNES maupun dengan dari pihak UKM yang lain untuk ketika mereka ngadain acara yang di situ melibatkan Pak Rektor, Pak WR atau pejabat UNES, di situ kita juga harus mempersiapkan protokol dong. Nah, di situ kita terlibat. Dan yang keempat nih yang tadi adalah divisi duta. Nah, duta ini cuman pendaftarannya memang agak jalurnya berbeda nih. Karena kalau yang 3 ini tadi secara umum, nah yang duta itu dibuka dari jalur tiap pendaftaran pemilihan di masing-masing fakultas, baru nanti kemudian meningkat ke universitas. Nah, di duta universitas baru nanti bisa tergabung ke UKM protokoler kayak gitu. Oke, wah ternyata luar biasa sekali ya UKM ini ya. Nah Mas, mungkin buat Sobat UNES ini kan mungkin tidak berasal hanya dari Duta UNES aja nih. Iya. Ada nggak sih Mas persyaratan atau kriteria buat join UKM protokoler UNES ini sendiri Mas? Oh, ada nih, yang pastinya kita butuh tim yang disiplin ya. Disiplin, kemudian bertanggung jawab, dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga untuk administrasi kita cuman hanya ada penentuan di tinggi badan. Nah, untuk yang cowok itu 165, nah untuk yang cewek 155. Buat kalian yang mungkin tingginya agak-agak kurang sedikit, olahraga dulu nih, bisa buat penuhin di tinggi badan kayak gitu. Kalau berat badan Mas? Oh, berat badan aman. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah ya. Mungkin Mbak bisa gabung juga kalau misalkan nanti berminat, bisa juga bergabung. Boleh. Oke, ternyata menarik sekali ya. Nah, kalau untuk benefitnya sendiri apa nih Mas kalau misalnya udah tergabung nih dalam UKM protokoler UNES ini sendiri? Nah, untuk benefit pastinya kita kalau ngelihat UKM itu kan pasti punya kegiatan masing-masing ya Mbak ya. Dan di sini UKM protokoler itu kan kita bersinggungan langsung dengan birokrat. Kita bersinggungan langsung dengan yang namanya Humas UNES. Pasti di situ kita acaranya nih nggak cuman berada di dalam UNES aja, tapi cakupannya udah ke luar UNES juga. Nah, di situ kita bisa banyak menjalin relasi nih pastinya. Nggak cuman teman-teman tuh bisa gabung dengan UKM-UKM lain yang ada di UNES, tapi teman-teman bisa dapat relasi dengan protokol di tempat lain misalkan. Misalkan kita dapat kunjungan dari Pak Gubernur nih, atau dari Wali Kota, atau dari kementerian. Nah, di situ pasti kan punya protokoler juga. Ya, nah, di situ kita bisa bangun nih relasinya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nih udah lulus atau teman-teman mungkin butuh bantuan apa, kita bisa juga punya kenalan di protokol lain atau mungkin ajudannya di pejabat lain kayak gitu. Dan juga pastinya teman-teman di protokoler ini nggak cuman ngawal kegiatan kan, tadi bisa juga jadi pewara atau MC. Teman-teman juga bisa tahu yang namanya tentang keprotokoleran, tata letak, gimana sih kalau misalkan ngadain acara tuh yang bagus dan formal itu harusnya seperti apa nih. Nah, di situ kita bisa ngelatih diri juga kayak gitu. Sedetail itu ya, dan amazing sekali nih ya, relasinya tuh nggak main-main. Ternyata relasinya itu adalah pejabat negara bisa tuh ya. Wah, betul. Keren sekali. Nah, untuk Mas Bagas sendiri ini kan udah tergabung nih Mas dalam UKM protokoler itu sendiri. Ada nggak sih Mas pengalaman-pengalaman yang menarik atau pengalaman lucu atau mungkin menantang nih Mas buat sharing-sharing? Wah, ada banyak banget sebenarnya ya Mbak ya. Mulai dari pengalaman yang suka duka bisa dibilang, kemudian terus terburu-buru kita harus ngadain acara dan kita di situ harus muncul secepat mungkin. Itu ada banget. Nah, sempat nih terakhir kemarin Mbak Biliza waktu masa pandemi ini, itu UNES dapat kunjungan dari Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia dan juga Duta Besar Indonesia di Afghanistan. Nah, jadi waktu itu ada penandatanganan MOU di sini. Nah, mau nggak mau nih, waktu itu Dubes Afghanistan datangnya ke kita ngabarinnya mepet nih. Waduh. Sedangkan kita harus menjemput selevel kementerian gitu ya. Panik ini ya. Panik dong ya. Tapi di situ kita dilatih nih, wah kita harus siap dan disiplin. Nah, kita coba ngubungin pihak bandara, apakah bisa nih nyediain yang namanya ruang VIP dulu. Karena kan kita nyambut yang namanya di level kementerian, harus dong kita pelayanannya yang maksimal gitu kan. Iya, nah, kita ada akses ke sana, kita juga berikan nih untuk akses bandara secara VIP. Nah, di situ kemudian kita melakukan pengawalan. Singkat cerita dari awal nih sampai akhir, kita kan nemenin dubesnya ya. Jadi kita juga bisa tuh teman-teman ngelatih kemampuan bahasa dari teman-teman. Bisa ajak ngobrol, kemudian teman-teman juga bisa mungkin bercanda juga. Nah, di cerita yang seru nih Mbak, di terakhir waktu mau pulang,
dubes Afganistannya nih sempat ngasih kartu nama ke saya nih. Wah, mantap. Nah, jadi langsung dubesnya yang ngasih, terus waktu itu bilang, kalau kamu punya nanti acara ke Jakarta, bisa buat main-main ke kedutaan besar Afghanistan kayak gitu. Amazing. Iya, dan itu ada WhatsApp-nya, saya coba iseng kan, WhatsApp aja gitu kan, si dubesnya. Ternyata dibales dan ramah banget dubesnya ke kita. Jadi saya tunggu kita bisa bertemu lagi dan nanti misalkan di Jakarta kamu ada kunjungan bisa mampir ke tempat kami, dia bilang gitu. Wah. Waduh, mantap sekali nih ya. Nah, buat Sobat UNES pastinya udah penasaran banget nih ya. Nah, kalau gitu kita simak dulu nih ada video dari kegiatan-kegiatan UKM Protokoler UNES. Ini dia. Menarik sekali ya videonya tadi ya. Ternyata begitu luar biasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM Protokoler UNES ini sendiri. Dan buat Sobat UNES nih pastinya penasaran dong ya. Nah, kira-kira bisa kepoin di mana nih Mas buat Sobat UNES? Nah, jadi buat Sobat UNES yang penasaran buat melihat profil dari UKM Protokoler, bisa nanti follow Instagramnya, ketik aja UKM Protokoler UNES. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman nih mau ngelihat kayak gimana sih kegiatannya UKM Protokoler, tonton bisa tuh kepoin di situ. Nah, sekaligus misalkan mau cari-cari, wah ternyata UKM Protokoler ada yang cantik ya, ada yang ganteng ya, bisa juga tuh dikepoin di situ. Boleh. Iya. Nah, baik, sebelum kita tutup nih Mas Bagas, ada nggak pesan-pesan untuk junior-junior kita di UNES ini? Nah, mungkin nih pesan-pesan buat Sobat UNES juga nantinya yang bisa mau daftar UKM Protokoler ya Mbak ya. Boleh. Nah, jadi teman-teman, UKM itu kan banyak ya, dan masing-masing UKM punya keunggulan masing-masing. Carilah UKM yang bisa menghantarkan kalian ke suksesan dan juga kalian bisa banyak belajar dari situ. Karena nanti di UKM itu kalian banyak bisa nemuin ilmu-ilmu yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, kemudian relasi juga yang luas. Jadi UKM Protokoler adalah salah satu UKM yang bisa membantu kalian di situ nih. Jadikanlah UKM Protokoler sebagai batu loncatan kalian, nggak hanya cuman buat di UNES, tapi pengalaman kalian yang bisa kalian jadikan juga nanti di masa depan. Nah, jadi silahkan teman-teman daftar di UKM Protokoler, tingkatkan diri kalian dan perluas jaringan kalian. Waduh, bijak sekali, luar biasa. Boleh applause ya, kayaknya keren sekali ini ya. Baik, sebelumnya ini ternyata udah nggak kerasa nih ya Mas, sudah di penghujung acara nih. Cepet banget ya rasanya Mas, waktu berjalan gitu ya. Well, terima kasih banyak nih buat Mas Bagas sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi ya dan sharing-sharing di podcast UNES. Harapannya sih semoga ke depan kita bisa berjumpa lagi dan pastinya berbincang-bincang di podcast UNES lagi ya Mas. Amin, ya. amin. Dan buat Sobat UNES nih, jangan lupa untuk terus saksikan video-video menarik di podcast UNES yang dapat kalian saksikan di channel YouTube kita atau di Spotify dan Instagram. So, Sobat UNES, don't forget to like, comment, and subscribe. Belizia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.